Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan,
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita katakan bersama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau baik Tuhan selamanya. Haleluya, kau sungguh baik, kau sungguh baik Tuhan. Bapak di surga, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Namamu indah, Engkau Raja segala raja ya Tuhan. Layak dimuliakan, layak ditinggikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Harapan saya, kita semua terus berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat di dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perkara sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini adalah percobaan pembelajaran secara percuma sekolah rendah visi kini kembali lagi. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada murid-murid yang berumur 6 hingga 11 tahun. Sekiranya Anda berminat dengan program ini, Anda boleh menghubungi pihak sekolah ataupun kaki tangan sekolah seperti yang tertera di layar ini, dan Anda boleh mengikuti percobaan ini secara percuma selama 3 hari secara dalam talian. Yang kedua di sini adalah kepada seluruh jemaah, sekiranya Anda ada sebarang pertanyaan mengenai baptisan ataupun penetapan, Anda boleh menghubungi Reverend Alwi ataupun juga Pastor Anzen untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkara ini. Dan yang ketiga di sini, kepada semua muda-mudi, sila ambil perhatian bahwa Zon Muda-Mudi akan mengadakan suatu program tentang pengurusan keuangan, dan program ini akan dilakukan secara dalam talian melalui Zoom, di mana program ini disebut sebagai quality time, yaitu muda-mudi dan keuangan, yang akan diadakan pada tanggal 1 Julai jam 8 malam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pautan daripada Zoom ini, Anda boleh menghubungi pemimpin sel Anda atau melayari laman Facebook Muda-Mudi, atau Anda juga boleh menghubungi Saudara Sandy untuk mendapatkan pautan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya bagi pihak gereja sangat senang sekali melihat kemurahan hati jemaah yang setia di dalam pemberian persembahan. Oleh karena itu, sekiranya jemaah ingin menyalurkan pemberian Anda boleh memberikan dengan 2 cara. Yang pertama di sini adalah
melalui pemindahan dalam talian ataupun deposit tunai ke dalam akaun gereja seperti yang tertera di layar Anda. Yang kedua, Anda juga boleh menyalurkan pemberian persembahan Anda melalui aplikasi BUS dengan mengimbas kode QR yang ada di layar Anda saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Dan saya akan pimpin doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, agar mereka memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menyatakan kebaikan hati, kasih, dan kesetiaan mereka Tuhan kepada orang lain, bukan hanya sahaja di rumah, tetapi juga di kalangan masyarakat dan di tempat kerja. Biarlah Tuhan melalui perilaku orang-orang yang percaya ini akan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bishop John, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom saudara-saudari dalam Kristus dan Tuhan beserta Anda sekeluarga. Di dalam siri khotbah ini, mari sebarkan kasih. Kita berulang kali diperingatkan akan sebab-sebab untuk mengasihi dan untuk menyebarkan kasih Tuhan. Khususnya ya dalam pandemik ini, ianya agak sukar bagi kita untuk melakukannya. Dan jika kita sendiri tidak yakin akan kepentingan penyebaran kasih Allah. Sebagai contoh, ya baru-baru ini kita telah pun melihat ya keputusan SPM Malaysia. Ya kita sangat bersyukur untuk anak-anak kita yang telah ya mencapai keputusan-keputusan yang baik di dalam peperiksaan mereka yang lalu. Tetapi jika Anda masih ingat, sepanjang tahun yang lalu saya percaya para ibu bapa senantiasa mengingatkan, senantiasa mendorong, senantiasa ya mendesak anak-anak mereka untuk meneruskan persekolahan mereka walaupun di dalam talian. Dan guru-guru pun ya banyak guru-guru yang bertungkus lumus bekerja keras untuk menyiapkan ya semua pelajaran-pelajaran di dalam talian. Dan akhirnya ianya berbaloi. Keputusan cemerlang di sekolah-sekolah ya kita dan di ya keputusan yang baik yang dicapai oleh anak-anak kita ya sangat menggembirakan dan membawa sukacita yang besar bukan saja untuk hidup mereka dan juga masa depan mereka, dan juga saya percaya setiap ibu bapa juga sangat gembira. Demikian juga ya apabila kita melihat di dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes di dalam petikan hari ini ya meyakinkan kita sekali lagi akan sebab-sebab ya kita mengasihi sesama sendiri dan juga orang lain. Dan pada pagi ini ya dengan petikan 1 Yohanes pasal yang ketiga, bacaan yang telah dibacakan sebentar tadi, saya ingin memberikan tiga sebab-sebab mengapa kita terus mengasihi dan juga menyebarkan kasih Allah. Yang pertama adalah kerana kita tahu kita milik siapa. Mari kita sama-sama baca ya 1 Yohanes pasal 11 hingga ayat ke-15. Ya, mari kita baca dengan suara yang kedengaran. 1, 2 mula. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahawa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahawa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu kerana kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahawa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya saudara-saudari, dalam petikan ini mula dari ayat 11, ya, saya ingin menambahkan dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Dan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Rasul Yohanes ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan memberikan satu perbandingan di antara anak-anak Allah, yaitu umat kepunyaan Allah, dengan anak-anak iblis, ya, yaitu milik si jahat. Tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu berasal ataupun kepunyaan Allah adalah dia melakukan kebenaran dan mengasihi saudaranya. Rasul Paulus meneruskan di dalam ayat 12 dengan memberikan satu contoh, yaitu Kain. Ya,
yaitu anak sulung kepada Adam dan Hawa, yang merupakan orang pertama dalam hal kebencian, kedengkian, kemarahan, dan juga pembunuhan. Di dalam Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Kain adalah pembunuh yang pertama. Dan dia telah, dan ini telah pun, dalam petikan ini menunjukkan bahwa ini telah pun menjadi sikap dunia ataupun cara duniawi, bahwa untuk membenci ataupun melakukan segala kejahatan adalah satu norma atau sesuatu yang semula jadi buat mereka. Dan oleh itu firman Tuhan menyatakan kepada kita, jangan heran kalau dunia juga membenci kita yang mengamalkan kebenaran. Saudara-saudari dalam Kristus, firman Tuhan di dalam petikan yang sama juga menyatakan bahwa upah ataupun hasil daripada kebencian adalah kematian kekal. Ya, kematian rohani dan kematian kekal ini akan memisahkan kita daripada Tuhan selama-lamanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dengan begitu jelas menyatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia seperti Kain. Ya. Jadi kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Maksudnya adalah ini, saudara-saudari, ketika kita membenci, kita jatuh ke dalam perhambaan dan kuasa kegelapan, sama seperti anak sulung kepada Adam dan Hawa, yaitu Kain. Dan perhambaan ini akan menjadikan kita berasal dari si jahat, ataupun dalam kata lain, kepunyaan ataupun milik si iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis merupakan pembunuh manusia sejak semula. Dalam Yohanes 8:44 menyatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata ke atas kehendaknya sendiri sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan ini di dalam firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita bahwa kebencian berasal dari si iblis. Segala kejahatan juga berasal dari si iblis. Dan kita yang jika kita suka ataupun hidup di dalam kebencian dan juga kejahatan, maka kita adalah sama seperti anak-anak iblis. Dan firman Tuhan juga menyatakan kasih dan kebenaran berasal dari Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita telah beroleh ataupun berpindah dari maut ke dalam hidup kekal melalui Yesus Kristus. Dan tanda bahwa kita tetap di dalam milik Allah adalah mengasihi saudara-saudari kita. Amin, saudara. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 menyatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu kerana kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sebagaimana norma bagi milik iblis adalah kebencian dan pembunuhan. Corak hidup milik Allah adalah mengasihi sesama sendiri, bahkan juga mengasihi mereka yang kita mungkin anggap tidak layak ataupun tidak berhak untuk dikasihi. Sebagai umat Tuhan, kita harus belajar mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat saudara-saudari dalam ayat ini, ya, Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lagi bermusuhan dengan Tuhan. Dia tetap mengasihi kita dan juga menghulurkan tangannya kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita milik siapa. Kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah milik Allah. Oleh itu kita juga dapat belajar mengasihi sesama sendiri sesuai dan juga seperti Tuhan mengasihi kita. Itu adalah yang pertama. Kita tahu, ya, kita milik siapa. Bila kita sadar bahwa kita milik Tuhan dan kasih Tuhan ada di dalam hidup kita, kita juga boleh belajar mengasihi orang lain. Sebab yang kedua adalah ini. Ya, selain daripada kita tahu, ya, kita milik siapa, kita tahu arti kasih sejati. Di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, mari kita baca sama-sama sekali lagi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ketika Yohanes berbicara tentang kasih, dia memberikan contoh, ya, yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri memberikan nyawanya kepada kita. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menjadi teladan kepada kita akan kasih Allah melalui pengorbanannya kepada manusia yang berdosa. Kasih sejati bukanlah, ya, mencari keuntungan diri sendiri, tetapi adalah sikap yang rela memberi dan berkorban. Itu adalah kasih sejati. Dan Yesus memberikan nyawanya sebelum kita mengenal Dia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tahu makna kasih yang sesungguhnya. Saudara-saudari dalam Kristus, teladan Tuhan Yesus Kristus telah menjadi motivasi untuk kita sebagai orang-orang yang percaya untuk mengikut teladannya dalam hal mengasihi, bahkan berkorban untuk saudara-saudari kita. Di dalam, ya, ayat yang kita baru baca tadi, dalam ayat 16, ianya menyatakan sekali lagi, ya, pengorbanan yang sejati adalah kesanggupan untuk memberi hidup atau nyawa kita untuk saudara seiman. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan bahagian kedua juga menyatakan ini. Jadi oleh sebab itu kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perkataan wajib ini, saudara-saudari, bermaksud ianya adalah sesuatu yang harus, patut, dan sesungguhnya. Pengorbanan mencerminkan kita mengikut jejak Kristus, teladan Kristus. Nah, pengorbanan ini adalah kerelaan berkorban untuk memberi hidup dan pengharapan kepada orang lain. Saya ulangi, pengorbanan kita sebagai orang Kristen adalah suatu kerelaan, ya, untuk berkorban dengan matlamat memberi hidup dan pengharapan kepada orang lain. Seperti Kristus, ya, Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kematiannya bermaksud kehidupan dan pengharapan baru untuk kita. Ianya bukan seperti pengorbanan teroris, ya,
di mana kematian mereka juga meragut nyawa orang lain. Ini adalah perbezaannya ya di dalam pengorbanan sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, dengan mereka yang sanggup berkorban sebagai teroris. Pengorbanan orang Kristen adalah untuk memberi hidup dan bukan untuk mengambil nyawa orang lain. Saya sangat bersyukur ya saudara-saudari di dalam Kristus. Saya sangat bersyukur dan juga menghargai kerelaan para padri, staf dan warden gereja kita. Kebelakangan ini oleh kerana pandemik COVID-19 dan di dalam kalangan jemaat kita ada yang telah meninggal dunia ya kerana dijangkiti wabak ini. Walaupun berbahaya, mereka para padri, staf dan juga warden kami ya masih meneruskan ataupun melakukan tugas dan tanggungjawab mereka di dalam upacara pengkebumian di tapak pekuburan. Mereka sanggup, mereka rela, dan mereka mengambil risiko yang sangat tinggi demi keluarga mangsa COVID-19. Atas kasih mereka untuk mereka yang telah duluan ya pergi kembali ke pangkuan Allah Bapa, dan juga demi keluarga ya yang masih ya berada di sini. Para padri dan staf ya terus mengambil risiko walaupun berbahaya kerana kasih. Dan ini hanya boleh dilakukan ya oleh kerana kasih Tuhan yang menguatkan mereka. Ini adalah satu contoh kerelaan dan pengorbanan yang kita harus hargai dan juga teladani. Amin saudara. Ya. Mereka ya mengasihi kerana mereka memahami arti kasih sejati. Kasih yang ditunjukkan di atas kayu salib mengalir dari dalam hati mereka kepada ya orang lain, kepada keluarga yang berduka, kepada keluarga-keluarga yang memerlukan penghiburan. Kami bersyukur ya. Pengorbanan mereka ya dan juga kasih mereka bukanlah ya yang bermaksud ya mereka membuta-buta ataupun tidak pedulikan ya SOP dan sebagainya. Itu harus dan wajib juga diikuti. Tetapi lebih dari itu, mereka sanggup ya mengambil risiko dan berkorban demi kasih Allah. Dan kami bersyukur. Dan akhirnya yang ketiga, kita kasihi adalah kerana kita tahu cara mengasihi. Di dalam ayat 17 hingga ayat ke-19 firman Tuhan ya berkata, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahawa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ya, kasih saudara-saudari adalah mudah untuk diucapkan ataupun diperkatakan, tetapi susah untuk dilakukan. Kita tahu ya kebenaran ini. Kasih pada dasarnya adalah lebih dari sekadar perkataan dan perasaan. Ianya adalah suatu tindakan ataupun suatu perbuatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan perumpamaan ya orang Samaria yang baik hati.
untuk menunjukkan kepada kita bahwa ya kita tidak seharusnya mengabaikan keperluan orang lain, tetapi harus menolong, bahkan juga sanggup mengorbankan masa, tenaga, dan juga uang kita untuk membantu orang lain. Perumpamaan ini menyatakan kepada kita bahwa tindak balas semula jadi, our natural response, ya, tindak balas semula jadi setiap manusia, setiap orang, ya, termasuk kita orang-orang Kristen, walaupun kita telah pun diselamatkan, ya, oleh Tuhan, tanpa kasih Tuhan, tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, tindak balas semula jadi kita adalah untuk mengelak ataupun menjauhi diri dari menolong orang lain. Apabila kita melihat keperluan orang lain, ya, kita memberi alasan untuk tidak campur tangan. Ya, itu adalah tindakan ataupun tindak balas semula jadi kita. Tetapi di dalam perumpamaan itu, ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang Samaria ini, orang yang sebenarnya ya pada masa itu dipandang rendah oleh orang lain, dia rela melibatkan diri untuk menolong orang yang sangat memerlukannya. Ya, bahkan ya, orang yang di dalam perumpamaan ini ya menunjukkan bahwa orang yang sangat memerlukan itu ya adalah seorang Yahudi yang orang Yahudi pada masa itu memandang rendah orang Samaria, tetapi orang Samaria yang baik hati ini sanggup membantu orang Yahudi ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-18 mengingatkan kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kita tahu, ya saudara-saudari, bahwa di dalam pandemik ini, wabak ini telah pun mengakibatkan banyak orang menderita. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan orang kesayangan mereka. Ini adalah masanya untuk kita sebagai anak-anak Allah, yaitu umat Tuhan, untuk menghulurkan tangan untuk membantu, menghibur, dan juga mendorong mereka. Tahun ini adalah tahun mendorong, ya, di mana kita ya walaupun susah oleh ya dan rumit oleh kerana pandemik ini, tetapi kita tetap menghulurkan tangan untuk memberkati. Walaupun kemampuan kita untuk menolong orang lain adalah terbatas, namun setiap pertolongan dan penghiburan yang kita berikan di dalam nama Yesus adalah berbaloi dan akan diberkati. Dalam hal menolong ya saudara-saudari dalam Kristus, saya sentiasa teringat persembahan 5 roti dan 2 ikan kecil yang diberikan oleh seorang anak kecil, ya anak muda, untuk keperluan makanan 5.000 orang. Pemberian kecil itu sebenarnya tidak bererti sama sekali jika dibandingkan dengan keperluan sebesar itu. Tetapi apabila ianya diletakkan di dalam tangan Tuhan Yesus, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Demikian juga dengan semua yang kita lakukan ya di dalam nama Kristus atau kita berikan di dalam nama Kristus. Ianya mungkin kecil dan agak remeh di mata orang, tetapi percayalah saudara-saudari dalam Kristus, mukjizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Hidup seseorang ya yang kita bantu dan yang kita ya hulurkan tangan untuk menolong dengan kasih Allah, hidup mereka akan diberkati.
oleh kerana kesetiaan dan kerelaan Anda dan kita semua, lebih ramai orang akan diberkati. Ya, hakikatnya adalah ini. The truth is this. Kita tidak dapat menolong ataupun menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi setiap pribadi yang kita bantu, kita memberikan pengharapan dan peluang untuk menempuh berhadapan dengan hari esok. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengakhiri khotbah hari ini dengan janji di dalam firman Tuhan ketika kita mentaati firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 21 dan hingga ke 23, firman Tuhan menyatakan, mari kita baca sekali lagi ya sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Kerana kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Janji yang beserta ketaatan adalah Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Saya ulangi saudara-saudari. Janji yang beserta ketaatan adalah Tuhan mendengar dan juga mengabulkan doa kita. Segala, firman Tuhan menyatakan segala yang kita minta dari Tuhan, yang menurut kehendak dan yang berkenan kepadanya, kita akan memperolehnya. Haleluya. Ya. Jadi oleh itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Nah, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi oleh itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun di dalam wabak pandemik ini, ianya agak sukar ya untuk melakukan ataupun menyebarkan kasih Allah. Tetapi kita terus berdoa untuk hikmat dan peluang untuk menjadi berkat kepada semua orang. Marilah kita mengasihi dan terus mengasihi. Kerana yang pertama, kita tahu kita milik siapa. Yang kedua, kita tahu arti kasih sejati. Dan yang ketiga, kita juga tahu cara mengasihi, yaitu melalui kerelaan dan pengorbanan. Semoga firman Tuhan hari ini terus memberkati Anda semua. Dan marilah kita berdoa agar telinga dan hati kita peka untuk dapat merasakan tanggisan dan keperluan orang yang berada di sisi kita. Supaya kita juga melalui kasih Kristus dapat membawa penghiburan. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu sentiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan
ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, buat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, buat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Katakan bersama. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah
bersama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya.